Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sampai pada pembelajaran terkait dengan masail fiqhiyah atau isu-isu kontemporer dalam fikih Islam, terkait dengan apa yang dikenal sebagai DNA, rekayasa genetika, dan penetapan nasab. Jadi, atau penggunaan bagaimana ilmu DNA dan genetika dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana fikih merespon isu-isu tersebut. DNA itu adalah inti dari sel yang ada dalam makhluk hidup, termasuk organisme tumbuh-tumbuhan juga. DNA singkatan dari deoxyribosa nucleic acid. Jadi mungkin sedikit mengenalkan bahwa isu tentang DNA itu adalah tentang nukleat. Nukleat itu inti sel yang bersifat asam, dan dia kandungannya adalah pentosa atau deoxyribosa. Jadi deoxyribosa nucleic acid, ya ini istilah ilmu pengetahuan, tetapi secara umum orang memahaminya sebagai inti sel dalam organisme kehidupan yang merekam, mencetak seluruh informasi dasar genetika. Jadi kalau dalam tubuh tentu saja kromosom itu ada di situ, di inti sel itu. Lalu kemudian bentuk-bentuk gen, penyakit, apalagi, dan inti kehidupan ada dalam DNA, cetakan utama dari yang kemudian memerintahkan memunculkan organisme kehidupan berikutnya. Jadi dalam konteks misalnya adalah keturunan, maka DNA itu mencetak seluruh karakter fisik maupun psikis seseorang yang diwariskan kepada anaknya, itu tercetak ada dalam DNA tersebut, sehingga bisa dipastikan dalam ilmu DNA seseorang anak siapa itu mudah dikenali karena struktur inti selnya mengandung hal-hal yang sama dalam arti terkait dengan inti-inti sel kehidupan, karakter diri, karakter sifat-sifat biologis, penyakitnya dan lain sebagainya itu ada dalam DNA, sehingga ketika ditemukan itu sangat mudah untuk dikenali lalu siapa bapaknya atau ayahnya, atau minimal ya kaitan antara ayah dan anak dan ibu itu mudah untuk dikenali. Tapi sebelum mengarah pembicaraan tentang fikih, tentu saja di sana ada banyak isu pengetahuan ya yang mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut. Untuk fikihnya sementara kita bicara dua hal terlebih dahulu yang sesungguhnya sudah dibicarakan oleh fatwa MUI ya. Yang paling sederhana dalam arti tidak terlalu banyak kontroversi, itu terkait dengan rekayasa
rekayasa genetika. Jadi karena DNA itu merupakan inti sel, maka dalam ilmu pengetahuan sangat mungkin bagaimana agar inti sel itu diperbaharui sehingga hal-hal yang dianggap merusak bisa dibuang, hal-hal yang dianggap akan menguatkan justru akan dipelihara, bahkan diisi sehingga memiliki inti sel yang dianggap jauh lebih baik. Nah, itu disebut dengan nanti rekayasa genetika. Jadi rekayasa genetika telah berkembang sedemikian rupa dalam ilmu obat-obatan, pangan, terutama pangan dan termasuk ke hewan-hewan. Jadi dengan teknologi DNA ini, maka ilmu pengetahuan bisa mengambil inti sel untuk kemudian dikembangkan yang baiknya. Jadi kalau misalnya padi, maka DNA padinya itu akan direkayasa sedemikian rupa agar bisa lebih cepat panen, tahan wereng, punya warna yang baik, punya rasa yang enak, apalagi bisa tahan lama dan lain sebagainya. Nah, kenapa sekarang kita punya banyak beras, punya banyak makanan dengan berbagai jenis yang indah dan baik, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pisang misalnya sangat indah sekali bentuknya. Bahkan beberapa apel dan lain sebagainya yang enak dipandang dan bentuknya itu manis sekali dan indah untuk dilihat di foto dan lain sebagainya. Itu semua karena dilakukan rekayasa genetika. Karena dari inti sel itu kemudian yang buruk-buruknya dibuang dan yang baik-baiknya dipertahankan atau ditambahi. Bahkan dicampur antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain, sehingga tercipta sebuah tumbuhan percampuran antara tomat sama semangka misalnya, kita kenal di Brazil. Begitupun berbagai tumbuh-tumbuhan lain yang mungkin berdekatan, atau bahkan padi yang ingin diisi dengan vitamin-vitamin yang pada awalnya padi itu kan bukan vitamin tapi karbohidrat. Nah, itu adalah menggunakan rekayasa genetika. Pangan dalam obat-obatan banyak sekali. Dan kita tahu sekarang sudah ada pengobatan melalui biomedis, stem cell, peremajaan sel. Jadi bukan lagi menggunakan obat-obatan kimia, tapi menggunakan obat-obatan biosel, biomedis. Jadi dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ada bentuk makanan, ada hewan, ada obat-obatan. Itu masuk dalam ilmu rekayasa genetika. Dan MUI dan ini puncak awalnya adalah DNA sama. Dan MUI dalam hal ini telah mengeluarkan sebuah fatwa pada tahun 2013 nomor 35 terkait dengan rekayasa genetika, yang secara umum dia disebutkan di situ bahwa rekayasa genetika itu boleh hukumnya jika untuk kemanfaatan manusia, untuk kemaslahatan manusia, untuk kehidupan manusia yang lebih baik, untuk penyakit, untuk makanan dan lain sebagainya. Dan penggunaannya juga baik selama tidak membuat mudorot, keburukan. Kaidahnya ad-dararu yuzal. Hanya syarat-syarat kecil yang perlu diperhatikan adalah, nanti akan melebar tentu saja diskusinya, adalah pertama, rekayasa genetikanya kalau itu akan dikonsumsi oleh manusia tidak mengandung sesuatu dari tubuh manusia. Yang kedua, tidak mengandung dari sesuatu yang dianggap hewan yang tidak boleh dimakan atau haram untuk dimakan. Jadi tidak mengandung babi misalnya, atau tidak mengandung, karena rekayasa genetika sangat memungkinkan mencampur antara DNA-nya babi, DNA-nya manusia untuk obat-obatan dan juga untuk maksud-maksud yang lain. Nah, fatwa MUI mengamanatkan agar rekayasa genetika yang akan dikonsumsi oleh manusia itu tidak mengandung hal-hal yang terkait dengan tubuh manusia dan makanan-makanan yang hewan-hewan yang
dilarang dimakan atau diharamkan untuk dimakan. Itu saja kayaknya kata kunci utama dari fatwa MUI itu, tapi tentu saja kalau dibuka akan banyak sekali diskusi lebih lanjut terkait dengan rekayasa genetika yang sekarang sudah melebar kemana-mana, terutama dalam konteks pengobatan atau peremajaan sel yang ada dalam tubuh manusia, di mana penyakit sekarang nanti ke depan dan sekarang itu tidak lagi menggunakan obat-obatan, tapi dengan memperbaharui sel yang ada di dalam tubuh manusia. Ketika memperbaharui ini bisa jadi selnya sendiri atau bisa dicampur dengan sel orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi isu tentang DNA, deoksiribonukleik acid atau inti sel yang bersifat asam, itu memunculkan sebuah teknologi yang sangat membantu banyak kehidupan di satu sisi, tetapi juga menciptakan tantangan-tantangan yang tidak mudah dari sisi fikih nanti ya, untuk dilihat bagaimana sebuah, misalnya adalah apa yang disebut dengan memakan bagi manusia, apakah memasukkan sesuatu lewat mulut, bagaimana dengan suntikan, apakah termasuk itu memakan atau tidak, suntikan sel tadi, stem cell misalnya, atau suntikan alkohol, kalau alkohol dianggap sebagai najis. Nanti banyak lagi hal-hal lain yang disuntikan kepada tubuh manusia untuk kepentingan pengobatan. Itu apakah harus terbebas dari najis misalnya, darah najis atau tidak, begitu kira-kira. Lalu apa yang disebut dengan najis, apa yang disebut dengan haram, apa yang disebut dengan tubuh manusia boleh nggak masuk ke tubuh manusia, itu termasuk makan atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi akan panjang dalam dunia pengobatan, tetapi intinya adalah bahwa teknologi DNA setelah ditemukan oleh ilmu pengetahuan itu menjadi pembicaraan terkait dengan rekayasa genetika, dan yang kedua menjadi pembicaraan terkait dengan salah satunya tentu saja adalah nasab. Jadi boleh tidak menentukan nasab seseorang melalui temuan DNA atau melalui tes DNA. Jadi ketika seseorang dites DNA-nya itu ternyata merujuk kepada seseorang, boleh nggak langsung ditetapkan seseorang tersebut sebagai ayahnya atau sebagai ibunya. Nah, ini tentu saja perdebatan baru dari sisi ilmu DNA. Tapi dari sisi menetapkan nasab melalui temuan-temuan atau melalui ilmu pengetahuan atau melalui sesuatu yang berkembang di masyarakat adalah bukan sesuatu yang baru dalam fikih, karena kita mengenal istilah khilafah atau ilmu keturunan, ilmu bagaimana orang bisa memahami siapa anak siapa dengan melihat ciri-ciri fisik, misalnya langkahnya, mungkin hidungnya, telinganya, dan lain sebagainya, untuk menetapkan si A ini anaknya si B misalnya. Itu dalam ilmu fikih ada disebut dengan istilah khilafah atau ilmu tentang menetapkan nasab seseorang. Tentu saja dalam fikih yang paling diakui oleh seluruh ulama, menentukan nasab itu melalui pernikahan. Jadi kalau sudah ada pernikahan yang sah, maka seseorang sudah dengan sendirinya memiliki nasab dengan ayahnya dengan pernikahan yang sah tersebut. Jadi ini sudah pasti, dan ini sudah disepakati oleh seluruh ulama. Istilah fikihnya adalah al-waladu lil firash, bahwa anak itu ditentukan oleh ranjang. Ranjang artinya ya hubungan intim yang sah menurut pernikahan. Tentu saja ada hal-hal lain di sana yang didiskusikan dalam fikih ya. Di samping pernikahan yang sah,
juga ulama mazhab Abu Hanifah dan beberapa ulama yang lain mengatakan pernikahan yang tidak sah sekalipun, yang rusak tapi tidak batal karena cukup syarat rukun tapi ada sesuatu yang kurang, itu juga bisa dianggap sebagai alat atau metode penetapan nasab. Begitupun hubungan intim yang syubhat. Syubhat artinya seseorang berhubungan intim tidak berzina, bukan suami istri tapi tidak berzina, misalnya kesalahan melihat suami melihat istri zaman dulu ketika gelap itu tetap memungkinkan ada hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Dan ada lagi yang disebut dengan istilhaq atau iqrar, yaitu pengakuan seseorang terhadap orang lain sebagai anaknya, asalkan tidak terang-terangan mengaku berzina, itu bisa diakui. Misalnya ada orang tidak jelas siapa ayahnya, lalu orang lain mengatakan oh itu anak saya. Dengan pengakuan itu cukup tanpa perlu bukti-bukti kapan nikah dengan ibunya dan siapa ibunya dan lain sebagainya. Tentu ini diperdebatkan di kalangan ulama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan DNA atau tes DNA? Bisakah tes DNA itu menetapkan seseorang sebagai anak dari orang lain? Nah, kalau di Indonesia ini ada perdebatan cukup panjang ya pada tahun 2010 ketika Mahkamah Konstitusi menetapkan pada kasus yang diajukan oleh saudari Aisyah atau Macica Muchtar, istri siri dari Bapak Murdiono yang punya anak namanya Muhammad Iqbal, tetapi anak ini tidak diakui oleh keluarga besar Murdiono karena nikahnya siri itu. Lalu kemudian dibawa ke pengadilan, tidak diakui karena nikahnya siri, tidak tercatat dalam KUA, dalam hukum negara tentu saja. Tetapi kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan keluar sebuah keputusan dalam MK itu bahwa seseorang itu bisa dinisbatkan nasab keluarganya kepada ayah biologisnya jika bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu buktinya tentu saja DNA ini. Nah, ketika DNA-nya menyatakan benar bahwa si A adalah atau Iqbal ini anak Murdiono, maka ditetapkanlah Iqbal sebagai anak Murdiono. Nah, MK ini sesungguhnya membicarakan tentang kasus secara kasus ya, misalkan kasusnya Macica Muchtar yang nikah siri, nikahnya ada siri, tidak tercatat di negara. Tetapi kemudian diskusinya melebar karena keputusannya MK itu kan tidak secara langsung menggunakan bahasa literal untuk Macica Muchtar, karena bahasanya menggunakan bahasa umum di mana seseorang itu bisa dinasabkan kepada ibunya dan kepada ayah biologisnya ketika ada dibuktikan dengan bukti-bukti ilmu pengetahuan yang kuat seperti DNA ini. Nah, diskusi kontroversinya adalah pada anak yang disebut sebagai anak zina di luar pernikahan. Karena di sini nanti problem fikih yang didiskusikan oleh para ulama. Jadi tes DNA itu kalau di luar untuk menentukan nasab anak zina, itu bisa dikatakan hampir seluruh ulama membolehkan menggunakan tes DNA untuk menentukan nasab. Jadi nasab ini mungkin bisa dibagi dua kira-kira ya. Nasab zina sama nasab non zina.
nasab zina itu artinya ya seseorang yang berhubungan intim di luar pernikahan dan semua orang tahu dia mengakui sebagai hubungan di luar pernikahan, maka apakah anaknya itu bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Nah, itu nasab zina. Kalau nasab non zina ini tidak seluruhnya pernikahannya terlihat, tercatat, diketahui, tapi ya seluruh hubungan intim yang tidak diakui sebagai zina, tapi juga tidak jelas apakah nikah atau tidak. Nah, jadi pernikahan termasuk non zina tentu saja. Jadi di sana banyak sekali problem di sini. Nah, sebagian besar untuk isu ini ulama masih sangat memungkinkan terbuka, asal tidak diakui sebagai zina tentu saja, mungkin bisa menggunakan DNA. Jadi misalnya adalah ketika ketika terjadi percampuran bayi-bayi di rumah sakit antara satu dan lain hal. Nah, itu tidak diketahui, agak sulit diketahui siapa ayahnya. Nah, itu bisa dengan cara DNA. Kan tidak bisa dipastikan, tidak perlu dipastikan misalnya ikatan antara ayah sama ibunya. Jadi atau mungkin ketika terjadi bencana tsunami misalnya, terjadi tsunami lalu orang tidak diketahui di mana ibu, di mana anak, di mana ayah gitu loh. Catatan-catatan sudah hilang semua, tidak jelas ada di mana, buku nikah juga tidak punya lagi. Lalu bagaimana mempertemukan bahwa si A anaknya si B ketika masih kecil-kecil bayi dan mungkin beberapa lupa ingatan dan susah untuk dikaitkan. Nah, itu non zina di sini. Non zina artinya kasusnya bukan kasus yang jelas-jelas orang mengakui saya berzina dengan si A misalnya, lalu anaknya dinasabkan. Jadi ini tidak perlu pembuktian pernikahan, tetapi bisa dilakukan tes DNA untuk memastikan si A anaknya si B gitu loh. Walaupun tidak ada bukti pernikahan orang tuanya, catatannya tidak jelas, bahkan tidak ketemu misalnya ibunya dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin menggunakan tes DNA. Jadi kalau disederhanakan pada konteks penetapan nasab, maka tes DNA itu tidak boleh digunakan untuk menafikan nasab seseorang yang sudah jelas-jelas menikah antara laki dan perempuan lalu punya anak. Nah, tidak boleh tes DNA digunakan untuk menafikan relasi ayah, ibu, dan anak ini. Tidak boleh. Kalau mau si bapak menggunakan sumpah li'an itu, tapi kalau tes DNA tidak bisa digunakan. Nah, begitupun untuk mengakui, menetapkan nasab orang zina. Nah, itu dalam pandangan banyak ulama itu tidak boleh digunakan untuk tes DNA, digunakan untuk mempertemukan nasab ayah dan anak yang dimana ayah dan ibunya ini jelas-jelas berzina, jelas-jelas berzina. Tetapi kalau misalnya tidak diketahui berzina atau tidak diketahui menikah juga, lalu tiba-tiba ingin mengakui anaknya, itu mungkin masuk dalam istilhaq atau ikrar yang ada dalam fikih, itu sangat mungkin. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan DNA atau cetak genetika dan kaitannya dengan fikih kontemporer dalam isu keturunan nasab, saya akan merujuk kepada kitab Wahbah Zuhaili yang berjudul Qadaya al-Fiqhi wal Fikr al-Mu'asir, tentang isu-isu kontemporer ya, di halaman 425.
Nah, saya akan membacakan beberapa keputusan-keputusan fikih terkait dengan DNA yang sejauh mana itu bisa digunakan sebagai karena dan sebagai data, sebagai bukti untuk keputusan-keputusan hukum fikih tertentu. Nah, di sini disebutkan bahwa menurut Wahbah Zuhaili dan beberapa ulama kontemporer mengatakan bahwa tes DNA secara umum itu bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Jadi bahkan dia lebih kuat dari metode qiyafah dalam fikih yang kita kenal. Karena qiyafah itu lebih banyak menggunakan keahlian pribadi, tapi tanpa ada dukungan pengetahuan yang bisa diverifikasi. Jadi lebih kepada kesaksian individu yang dianggap ahli dalam mempertemukan kemiripan-kemiripan seseorang dengan ayahnya. Itu metodenya qiyafah, dan metode tes DNA menurut Wahbah Zuhaili jauh lebih akurat karena hampir 99% itu bisa dipastikan selama tesnya itu benar, jujur, akurat, dan tidak salah dalam melakukan diagnosa tentu saja ya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai qarinah qat'iyah, sebagai bukti yang sangat kuat untuk memastikan seseorang itu adalah keturunan dari orang tertentu ketika sudah dibuktikan kaitan DNA-nya. Jadi itu secara umum ya. Jadi tentu saja di sana ada ulama yang sangat ketat, ada ulama yang sangat longgar dalam ketat dalam arti syaratnya, misalnya terkait dengan keahlian tes DNA-nya, diagnosanya harus orang Islam, lalu diakui oleh publik, dan dia adil, jujur orangnya, dan lain sebagainya. Jadi misalnya begini, menurut Wahbah Zuhaili bahwa tes DNA itu bisa digunakan untuk menetapkan nasab seseorang yang majhul. Majhul itu tidak diketahui siapa ayahnya. Jadi tiba-tiba ada orang datang ke perkampungan misalnya, datang ke suatu negara misalnya, atau habis ada bencana, habis ada wabah, habis ada peperangan, lalu seseorang tidak tahu dia keturunan siapa. Maka itu bisa dilakukan dengan cara tes DNA tanpa harus perlu mencari bukti-bukti sejarah misalnya, lalu keturunan, lalu naskah-naskah perkawinan dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan tes DNA. Nah, mengesahkan tes DNA itu dalam pembahasan Syekh Wahbah Zuhaili itu ya dikaitkan dengan metode qiyafah itu. Jadi kias dengan metode qiyafah. Qiyafah itu metode mempertemukan kemiripan anak dengan orang tua, itu qiyafah atau qofah dalam fikih itu terjadi dan bisa, dan tes DNA jauh lebih akurat kata Wahbah Zuhaili dibanding qiyafah atau metode qofah. Yang kedua adalah Yang kedua adalah apakah tes DNA bisa digunakan ketika terjadi konflik, pertentangan, perbedaan, perebutan anak-anak yang ada di, atau bayi-bayi yang ada di rumah sakit. Jadi ketika ada kasus tertentu, mungkin ada problem tertentu, atau ada orang mempertukarkan anak satu sama lain, lalu terjadilah perdebatan, pertengkaran, maka itu bisa diputuskan melalui tes DNA ketika terjadi
percampuran atau kebingungan antar satu bayi dengan bayi yang lain, siapa ayahnya, siapa ibunya. Karena terlalu banyak bayi, mungkin ikatannya lepas atau ada orang yang mempertukarkan sehingga terjadi keributan, perdebatan karena merasa kulitnya berbeda, mungkin matanya berbeda atau hidungnya berbeda atau apapun, itu terjadilah keributan dan pertengkaran antara orang tua. Maka itu bisa dilakukan dengan cara tes DNA. Jadi, tes DNA bisa memutuskan keributan tersebut untuk membagi si anak itu milik ayah atau ibu yang mana. Nah, begitupun yang majhul tadi ya, majhul itu artinya tidak diketahui siapa ayahnya, maka seseorang bisa mengakui ini anak saya, atau ini keturunan saya, atau ini cucu saya, itu melalui tes DNA. Nah, yang menjadi perdebatan adalah boleh tidak seorang suami itu meminta tes DNA untuk menafikan anaknya. Nah, ini Yusuf Al-Qaradawi mengatakan tidak boleh. Jadi ya dia kalau mau silahkan melakukan sumpah li'an bahwa anak itu bukan miliknya, bahwa istrinya berzina, lalu anaknya tidak menjadi anak yang dari istrinya itu yang dalam pernikahan menjadi bukan anaknya kalau setelah sumpah li'an. Tapi tidak perlu ada tes DNA. Akan tapi seorang istri boleh meminta tes DNA untuk membuktikan bahwa si anaknya ini benar anak suaminya. Itu boleh. Tetapi apakah lalu setelah dites DNA lalu anak ini punya nasab dengan ayahnya? Nah, di sini perbedaan pendapat. Yusuf Qaradawi mengatakan tidak. Jadi boleh dites tetapi tidak serta-merta mengaitkan si anak dengan ayahnya, karena ayahnya sudah tidak mengakui melalui sumpah li'an itu. Tapi ada yang mengatakan tetap bisa diputuskan bahwa anak yang tidak diakui oleh ayahnya melalui sumpah li'an itu, ketika dites DNA ternyata benar anak ayahnya, maka nasabnya bisa diputuskan, bisa ditetapkan walaupun tidak diakui oleh ayahnya ya. Nah, kemudian juga ya bisa saja katanya tes DNA nih dikatakan di sini bahwa tes DNA bisa digunakan oleh seorang hakim untuk memastikan ketika terjadi perdebatan antara suami dan istri, apakah anaknya benar-benar anak dirinya sendiri atau anak orang lain. Itu bisa digunakan. Tetapi tetap saja walakin ma'adzalika yabqal waladu mansuban li ummihi, tetapi tetap saja anak itu hanya bisa dinasabkan kepada ibunya kalau suaminya tidak mengakui. Atau misalnya sebaliknya, kalau si ibunya mengaitkan anaknya dengan orang lain. Jadi kalaupun secara tes DNA nanti anak itu punya orang lain, bukan suaminya, dia tetap nggak bisa dihubungkan sama orang lain sekalipun secara DNA-nya itu benar, karena si perempuan ini punya hubungan nikah dengan, misalnya begini, Amirah itu menikah sama Ahmad. Lalu kata Amirah, anak yang dikandungnya itu bukan milik Ahmad, tapi milik laki-laki lain, misal. Lalu secara tes DNA benar, maka tidak serta-merta anak ini menjadi anaknya laki-laki lain.
karena Amirah punya hubungan pernikahan dengan Ahmad dan Ahmad berhak mengakui ini anak dirinya. Kenapa? Karena dalil syariat katanya bahwa pernikahan lebih kuat dibanding DNA. Jadi bukti bahwa Amirah menikah dengan Ahmad dan Ahmad mengakui bahwa anaknya ini adalah hasil dari pernikahan, dia tidak mengingkarinya si Ahmad ini, itu jauh lebih kuat dibanding tes DNA yang mengatakan bahwa anak dari Amirah ini misalnya justru anaknya laki-laki lain. Itu menurut Wahbah Zuhaili dan beberapa ulama lain termasuk Yusuf Al-Qaradawi. Dan tentu saja DNA juga bisa digunakan untuk memastikan kasus-kasus perkosaan. Karena jejak inti sel itu sangat bisa ditemukan pada orang-orang yang diperkosa, lalu kemudian bisa ditemukan siapa pemerkosanya dengan melalui tes DNA, apalagi kalau punya anak ya. Tetapi kalau atau melalui sperma yang berceceran di vaginanya itu, jadi itu bisa. Dan karena itu sangat mungkin DNA bisa digunakan untuk menjadi salah satu bukti kejahatan. Begitupun ketika terjadi perbedaan, perebutan antar anak-anak bayi tabung, juga bisa penetapannya itu menggunakan metode tes DNA ketika terjadi konflik, perbedaan atau perebutan antara satu orang tua ke orang tua yang lain karena menggunakan metode bayi tabung. Sekarang ada istilah sperma tabung dan lain sebagainya yang mungkin terjadi pertukaran antara satu pertemuan antara spermatozoa dan indung telurnya, lalu orang berebut apakah itu punya dirinya atau punya orang lain, apakah itu indung telur dirinya atau indung telur perempuan lain, atau sperma dirinya atau sperma orang lain. Itu sangat mungkin terjadi di bank sperma dan bank bayi-bayi tabung. Karena itu penetapannya, penentuannya ini anak siapa bisa dengan cara tes DNA. Nah, begitu juga seperti yang saya sebutkan bahwa pada saat perang, pada saat apalagi ya terjadi wabah besar-besaran di mana atau bencana besar-besaran itu di mana sangat sulit kemudian seseorang untuk mencari, melihat data-data dan lain sebagainya, itu bisa ditentukan dengan cara tes DNA. Begitupun tes DNA bisa digunakan sebagai bukti-bukti pendukung untuk kasus-kasus kejahatan kriminal, karena DNA kadang-kadang tertinggal di sebagai sidik jari, sama seperti sidik jari, dan itu bisa menjadi salah satu bukti pendukung untuk isu-isu kriminal yang bisa dibawa ke pengadilan. Al-istifada minha li ta'arrufi ala jusasid dohaya asnal hurubi wal kawarithi wa nahwiha. Dan tes DNA juga bisa digunakan untuk memastikan mayat-mayat yang terjadi pada saat perang atau bencana, ketika sudah tidak bisa dikenali lagi, itu kira-kira dia anak siapa, atau dia orang tua siapa, kakek siapa, saudara siapa, sehingga pengurusan jenazah dan juga penguburannya dan lain sebagainya itu akan diputuskan setelah melakukan tes DNA jika itu diperlukan. Jadi, dan banyak sekali ya mungkin wabah atau bencana-bencana besar yang akhirnya menyulitkan, misalnya adalah
pesawat terbang yang jatuh lalu mayatnya banyak sekali, sudah sulit untuk dikenali ini siapa. Nah, untuk menentukan mayat ini siapa dan namanya lalu dikirim ke keluarga mana, itu menggunakan tes DNA bisa. Jadi tes DNA bisa menjadi metode untuk memutus bahwa si mayat ini namanya ini, si mayat namanya ini, sehingga dikirim ke keluarganya lalu diurus sesuai dengan agama, tradisi, dan keyakinan yang berlaku oleh keluarganya. Nah, membagi-bagi jenazahnya itu menggunakan tes DNA dan itu adalah boleh. Nah, itu kira-kira pembahasan secara umum ya, tentu saja terkait dengan sejauh mana penemuan teknologi DNA atau cetak inti sel makhluk hidup terutama manusia yang sekarang menjadi metode dalam beberapa hal. Jadi selain isu nasab yang zina tentu saja, itu secara umum ya ulama mempercayai, menggunakan dan memakai tes DNA sebagai metode yang akurat untuk memastikan seseorang itu siapa dan keturunan siapa dan anak siapa. Yang problem hanya untuk mengakui keturunan anak zina dari ayahnya, itu terjadi perbedaan pendapat, atau mengakui seorang anak yang tidak diakui oleh ayahnya karena sumpah li'an itu. Maka sebagian besar ulama di sini mengatakan tes DNA tes DNA tidak membuat anak itu menjadi punya hubungan dengan ayahnya karena ayahnya sudah tidak mengakui dengan menggunakan sumpah li'an itu. Jadi itu perdebatannya. Tapi kalau yang lain dalam isu-isu peperangan, isu bencana, isu ketidakjelasan, atau isu-isu yang tidak secara terang benderang bicara tentang perzinahan, untuk pengakuan saja, misalnya orang tidak jelas siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa dan lain sebagainya, tapi tanpa ada isu yang jelas-jelas bahwa ada perzinahan antara seorang laki dan perempuan, itu masih sangat mungkin untuk diterima penetapan nasabnya melalui metode tes DNA. Nah, untuk isu-isu lain seperti menentukan mayat, menentukan perebutan anak, bayi, dan lain sebagainya, itu sangat mungkin bisa menggunakan tes DNA terkait dengan nasab dan keturunan. Terkait dengan rekayasa genetika sudah keluar fatwa MUI tahun 2013 nomor 35. Itu saja teman-teman pembahasan tentang DNA atau deoksiribosa-nucleic acid atau inti sel yang bersifat asam yang ada dalam organisme, baik tubuh manusia, hewan tinggi, hewan rendah, tumbuh-tumbuhan, dan karena itulah merupakan inti sel yang berkembang menjadi sebuah organisme hidup, baik sebagai makhluk hidup yang bernyawa maupun sebagai makhluk hidup dalam arti tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Tentu saja fikih berbicara tentang sejauh mana itu boleh dan tidak boleh, halal dan haram. Inti yang paling utama sejauh mana akan membahayakan atau tidak, lalu berasal dari sesuatu yang haram atau tidak, lalu kemudian akan, kalau konteksnya perzinahan, akan memungkinkan, kenapa tidak boleh untuk menetapkan nasab anak zina, karena dikhawatirkan justru akan melegalkan perzinahan, sehingga orang-orang tidak lagi perlu pernikahan untuk memiliki akta atau memiliki ikatan nasab. Nah, itu kira-kira pertimbangan-pertimbangan yang biasa dibicarakan oleh para ulama
fikih. Terima kasih, sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.